warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bergabung di pelajaran matematika bersama Ibu Mirna. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Nah, pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai sebanyak N kali. A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut pangkat atau eksponen. Contohnya 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. 2 disebut basis atau bilangan pokok, N6-nya disebut pangkat atau eksponen. Selanjutnya jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang pertama ada bilangan berpangkat bulat positif. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Contohnya 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. Yang kedua, bilangan bulat berpangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0. Nah, basisnya tidak 0. Contohnya 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Nah, ini tadi awalnya pangkatnya negatif, artinya dia 1 dibagi pangkat 10 positif 2 sama dengan 1 per 100. 10 kali 10 sama dengan 100. Selanjutnya bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya apapun bilangan basisnya, kalau pangkatnya itu 0 maka hasilnya adalah 1. Contohnya 24 pangkat 0 sama dengan 1, 653 pangkat 0 sama dengan 1, 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun basisnya hasilnya tetap 1 kalau pangkatnya 0. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat, yang pertama A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, maksudnya apabila ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat lainnya yang basisnya itu sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Contohnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 8. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 4. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, maksudnya apabila ada bilangan berpangkat dibagikan dengan bilangan berpangkat yang basisnya itu sama, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Tinggal kita kurangkan. Contohnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6. Nah, ini basisnya sama. Berarti menjadi 2 pangkat 2 dikurang 6. Sama dengan 2 pangkat negatif 4. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 0 tadi hasilnya adalah 1. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Maksudnya apabila ada bilangan berpangkat lalu kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita kalikan. Basisnya tetap. Contohnya 4 di pangkat 7 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 4 pangkat 7 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 21. 10 pangkat 5
dipangkatkan 2 sama dengan 10 pangkat 5 dikali 2 sama dengan 10 pangkat 10. Sifat yang keempat, A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Maksudnya apabila ada bilangan berpangkat yang basisnya ini kita kalikan dulu, angkanya berbeda, baru dipangkatkan, maka boleh dipecah satu persatu menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya 9 kali 6 pangkat 4. Nah, boleh dipecah menjadi 9 pangkat 4 dikali 6 pangkat 4. Contoh yang kedua, 7 kali 4 dipangkatkan 5 sama dengan 7 pangkat 5 kali 4 pangkat 5. Sifat yang terakhir, A bagi B pangkat N sama dengan A pangkat N bagi B pangkat N. Apabila ada bilangan basisnya yang dibagi baru dipangkatkan, boleh kita pecah satu persatu menjadi A pangkat N bagi B pangkat N. Contohnya 9 bagi 6 pangkat 4 sama dengan 9 pangkat 4 bagi 6 pangkat 4. 7 bagi 4 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 5 bagi 4 pangkat 5. Nah, itulah sifat-sifat bilangan berpangkat. Contoh lainnya, yang pertama 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 kali 5 pangkat negatif 2. Nah, ingat sifat perkalian bilangan berpangkat adalah basisnya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti 5 pangkat 3 ditambah 4 ditambah negatif 2. Hasilnya 5 pangkat 5. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah negatif 2, 5. Contoh yang kedua, negatif 3 pangkat 6 bagi negatif 3 pangkat 9 bagi negatif 3 pangkat negatif 7. Nah, ini basisnya sama, negatif 3, terus operasinya dibagi, berarti sifatnya basisnya tetap, pangkatnya kita kurangkan. Berarti 6 kurang 9 kurang negatif 7. 6 kurang 9 negatif 3, negatif ketemu negatif jadinya positif, berarti negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Negatif 3 pangkat 4. Contoh yang ketiga, negatif 2 pangkat 10 dikali negatif 2 pangkat 20 dibagi negatif 2 pangkat 5. Nah, ini basisnya juga sama, terus ini perkalian dan ini pembagian, maka bisa kita gabungkan menjadi negatif 2, pangkatnya kita pertama kita tambah karena ini operasinya kali, 10 tambah 20, lalu karena ini bagi berarti kita kurang, 10 tambah 20 dikurang 5 sama dengan negatif 2 pangkat 25. Contoh yang keempat, A pangkat 20 dikali A pangkat 10 dibagi A pangkat 30 sama dengan, nah ini perkalian, ini pembagian, berarti 20 tambah 10 kurang 30. Jadinya A pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang selanjutnya, P pangkat 2 dibagi Q pangkat negatif 3, kita pangkatkan lagi 3 dikali 2Q per P pangkat 3 pangkat 2. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya kita kali. 2 kali 3, 6. Jadi P pangkat 6. Kemudian yang Q-nya negatif 3 dikali 3 berarti negatif 9. Yang satunya lagi 2 pangkat 2 4 Q pangkat 2 Q kuadrat dibagi P pangkat 3 dikali 2 P 6.
P pangkat 6. Nah, ini P pangkat 6 bagi Q pangkat negatif 9. Berarti artinya P pangkat 6 dibagi 1 per Q pangkat 9. Nah, pangkatnya berubah jadi positif, terus ini berubah jadi 1 per Q pangkat 9. Sesuai dengan sifat-sifat yang tadi. Kemudian ini 4Q kuadrat dibagi P6. Nah, bagi tadi lawannya kali, berarti di sini kita ubah jadi perkalian, maka pangkatnya berubah jadi negatif. 4Q kuadrat kali P pangkat negatif 6. Kemudian kita sederhanakan jadi bentuk perkalian. Nah, bagi pecahan berarti berubah jadi perkalian. Dan belakangnya ini kita balik. P pangkat 6 kali Q pangkat 9 per 1. Q pangkat 9 per 1 sama saja dengan Q pangkat 9 ya. Ini tetap tidak ada perubahan. Nah, baru kita gabungkan yang sejenis. Ini 4. Ini namanya konstanta atau angka yang di depan variabel. Tidak ada temannya lagi, berarti kita tetap sini 4 kali P pangkat 6 sejenis dengan P pangkat negatif 6. Berarti bisa kita kalikan. Kalau dikali, pangkatnya kita tambah. Berarti P pangkat 6 ditambah negatif 6. Lalu Q-nya juga dikali, berarti pangkatnya ditambah. Q pangkat 9 ditambah 2. Hasilnya P 4 kali P pangkat 0 kali Q pangkat 11. P pangkat 0 itu 1, berarti 4 kali 1 kali Q pangkat 11. 4 kali 1, 4. Hasilnya 4Q pangkat 11. Contoh yang selanjutnya, 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 6 dibagi X pangkat 2. Nah, supaya kita memudahkan, kita pisah pecahannya satu persatu. 2X pangkat 3 bagi X pangkat negatif 2 ditambah 4X pangkat 6 dibagi X pangkat negatif 2. Nah, ini kita pisah pecahannya. Kemudian sama seperti tadi, berarti 2X pangkat 3 dibagi 1 per X pangkat 2. Karena ini pangkatnya negatif, artinya 1 per X kuadrat. Sebelahnya juga sama, berarti 4X pangkat 6 dibagi 1 per X kuadrat. Lalu pembagian pecahan kita buat jadi perkalian. Berarti 2X pangkat 3 dikali X kuadrat per 1. X kuadrat per 1 sama dengan X kuadrat. Langsung saja. Sebelahnya juga sama, 4X pangkat 6 dikali X kuadrat per 1. X kuadrat bagi 1 hasilnya tetap X kuadrat. Kemudian ini sifat perkalian dengan basisnya sama-sama X, berarti pangkatnya kita tambah. 2X 3 pangkat 3 ditambah 2. Yang ini juga sama, berarti X pangkat 6 dikali X pangkat 2 hasilnya adalah X pangkat 6 ditambah 2. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Berarti hasilnya menjadi 2X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 8. Nah, demikian pelajaran kita hari ini tentang bilangan berpangkat. Semoga mudah dipahami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.